Halo, selamat pagi anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Jumat Religi Katolik pada pagi hari ini. Jumat Religi pada hari ini dengan judul Sabdaku takkan berlalu. Sebelumnya silakan kalian persiapkan Alkitabnya masing-masing dan kita bersama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Jangan lupa persiapkan buku catatan renungan untuk mencatat hal-hal yang penting yang bisa disimpulkan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Mari kita siapkan hati untuk membaca sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaan dengan mengambil contoh pohon ara atau pohon apa saja. Jadi ketika pohon-pohon sudah bertunas, itu adalah tanda bahwa musim panas sudah dekat. Nah, dari perumpamaan itu Tuhan Yesus mau memberi tahu para murid bahwa kerajaan Allah pun sudah dekat dengan berbagai macam tanda yang sebenarnya harus disadari oleh manusia.
Secara khusus, Sabat Tuhan hari ini kita lihat sesuai kehidupan kalian ya, para remaja Katolik. Kita lihat dari perumpamaan tadi, ada perumpamaan tentang pohon ara atau pohon apa saja. Kalau bertunas atau sudah bertunas pasti ada tandanya atau menjadi tanda bahwa musim panas sudah dekat. Dan memang dalam hidup ini seringkali terdapat tanda-tanda. Oh, tanda awan mendung berarti sebentar lagi akan datang hujan. Kemudian tanda, oh ada burung yang biasanya tidak muncul kok ini tiba-tiba muncul. Atau laron, ya munculnya laron. Nah, ini juga pertanda akan datang musim hujan. Misalnya seperti itu. Jadi banyak contoh lain tentang tanda-tanda dalam hidup ini. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan kalian itu juga banyak tanda-tanda yang seharusnya oleh kalian harus disadari, harus dimengerti. Misalnya waktu-waktu sekarang, oh tanda-tanda mendekati akhir semester misalnya. Sebagai seorang pelajar harus bagaimana? Oh, harus mempersiapkan diri dengan baik. Sebenarnya dari awal belajar jika diawali dengan sungguh-sungguh, maka prosesnya akan berjalan dengan lancar ya. Kalian terbantu untuk proses belajarnya berlangsung dengan baik. Misalnya mengerjakan tugas tepat pada waktunya, tugas-tugas online ya, atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jika dikerjakan segera, maka tugas-tugas itu akan segera selesai dan proses belajarnya berjalan dengan lancar. Kemudian sebagai seorang anak bagaimana? Mematuhi tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua. Sebagai seorang remaja bagaimana? Mengikuti perkembangan. Ya, kalian sudah bukan anak-anak lagi. Ya, bukan anak kecil atau anak TK lagi. Jadi mengikuti perkembangan usia. Jadi melakukan sesuatu, bersikap dan bertindak sesuai dengan perkembangan usia. Jadi bermainnya dikurangi. Kemudian sebagai murid Kristus bagaimana? Mulai menyadari siapa diri kita. Kita diciptakan untuk apa? Dan nanti setelah hidup di dunia bagaimana? Akan kembali kepada Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu disadari. Maka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja Katolik, sebagai murid Kristus, itu harus terus-menerus berusaha menyadari siapa aku.
aku harus bagaimana dan bagaimana aku mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kemudian yang kedua, yaitu mempersiapkan dengan baik. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik, biasanya hasilnya juga cenderung baik. Jika kalian memiliki cita-cita, memiliki harapan, maka dipersiapkan dengan baik. Maka ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan selalu mengingat harapan dan cita-cita agar terus termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh dan tidak lupa mengandalkan Tuhan. Baik anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian renungan Jumat Religi pada pagi hari ini. Semoga kelak harapan dan cita-citamu akan tercapai. Semoga sukses semua. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.